kita dipertemukan kembali di dalam majelis, di dalam kajian menuntut ilmu, dan juga di dalam pertemuan yang dimana kita mengkaji di dalamnya daripada hukum-hukum syariah yang sangat membantu kita semuanya untuk menjalankan ibadah dengan sebenar-benarnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mari kita fokuskan diri kita sejenak ya, dari sekitar 1 minggu ini untuk kita kembali mengkaji daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi besar Muhammad SAW yang sudah diterjemahkan dan sudah disusun oleh para ulama dengan berbentuk hukum-hukum. Karena Al-Quranul Karim dan hadis Nabi besar Muhammad SAW sepertiganya adalah hukum, ahkam. Coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah. Ada ayat tentang ayatud dain. Itu ayat yang terpanjang di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Itu adalah di antara salah satu ayat hukum. Kemudian ada ayat tentang haid. Ada tentang ayat talaq, at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Ya kan, la yahillakum an ta'khudhu la akhirih. Itu ayat-ayat di akhir-akhir juz 2 itu semuanya adalah ayat-ayat hukum, ayat-ayat ahkam. Dan sepertiga daripada Al-Quranul Karim dipenuhi dengan ayat-ayat hukum. Di dalam surat An-Nisa ada ayat pembagian ada pembagian harta warisan. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayyin fa in kunna nisaan fawqa thnatayn falahunna ila akhiril ayah. Itu semuanya adalah hukum. Yang mana subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mencatat kita ibadah dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an walaupun berhubungan dengan uang, muamalat, dengan pernikahan, dengan talak, bahkan dengan haid itu sendiri Allah tuliskan untuk kita semua ibadah, suatu ibadah. Subhanallah ya. Jadi pembahasan yang kita lihat ini nggak ada hubungan sama akhirat, pembahasan duniawi kita lihat ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah hukum Islam, hukum syariat yang Allah turunkan, itu adalah pedoman kehidupan kita di dalam beribadah dan muamalah dan dalam pernikahan dan sebagainya, itu dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam sholat kita baca ayat tentang haid dan tentang talak saja, situ kita dapat pahala setiap hurufnya. Begitu pula apalagi kalau juga kita membahas tentang hukum-hukum itu dengan secara utuh sebagaimana yang sudah dirangkum oleh para ulama dan para fuqaha sepanjang masa, yang sekarang sudah sampai kepada kita dalam bentuk yang instan dan praktis, yaitu di dalam kitab-kitab fikih yang mudah, kitab-kitab fikih yang mudah difahami dan ringkas ya, dan tidak memerlukan pemahaman yang sulit sekali untuk pemahaman yang dalam untuk bisa difahami. Wahakala. Alhamdulillah. Ya, jadi hakikatnya kita membahas fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, fikih dan lain-lain. Nanti ke depannya kita akan niat untuk membahas fikih muamalat, bagaimana jual beli dengan baik dan benar, bagaimana secara syariah Islamiyah dalam perdagangan ya, di dalam jual beli, apa itu riba, apa itu gharar, apa itu yang berhubungan dengan jual beli dan berhubungan dengan perhutangan, dengan berhubungan dengan penyewaan dan sebagainya, semuanya ada hukum Islamnya. Kemudian ada kedepannya tentang al-ahwal syakhsiyah, itu juga dibahas dalam fikih Islam, yaitu ahwal syakhsiyah, keadaan manusia dari lahir sampai wafat. Dari lahir itu bagaimana proses kelahiran dan sebagainya, dari waktu masih kecil siapa yang mengasuh, siapa yang menyusui, dan siapa yang wajib, apa hukumnya. Kemudian ketika sudah besar, kemudian ketika pendidikan atau
mendidik anak-anak itu bagaimana hukumnya, itu dibahas dalam fikih Islam. Kemudian ketika dia sudah waktunya menikah, bagaimana tata cara mencari calon yang untuk dalam pernikahan itu secara Islami dan sebagainya itu dibahas. Bahkan nafkah dibahas, bahkan tolak dibahas, bahkan mahar dibahas dan sebagainya, sampai ketika perceraian juga dibahas. Ya, bahkan setelah perceraian dibahas sampai ketika manusia itu wafat, harta warisannya itu ada pembahasannya, dan ketika jenazahnya itu juga ada pengurusan jenazahnya itu juga ada pembahasannya. Semua ini adalah yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh ya eh, seluruh kehidupan ya, seluruh lika-liku kehidupan manusia ya, dari A sampai Z ya, dari dia hidup dari dia lahir sampai dia wafat, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita masih di dalam fikih ibadah, tapi ini nggak kalah pentingnya ibadah karena adalah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang nggak kalah penting, dan itu adalah utama sebenarnya dibanding hubungan dengan manusia ya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kita kembali ke dalam pembahasan. Masya Allah. Tayyib, Ana akan share kitabnya. Tayyib, kita sudah sampai. Nah, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Safinatun Najah, kita sudah banyak membahas daripada hukum-hukum. Masya Allah, ini ilmu yang sangat banyak. Alhamdulillah, semuanya direkam dan semuanya ada di channel Rumah Ars ya, dan sebagainya. Kita sudah membahas wudhu dan kita sudah membahas tentang syarat-syaratnya wudhu ya, mencuci muka dan sebagainya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang setelah wudhu, yaitu tentang masalah air, kemudian air yang ternajis dan sebagainya, kemudian tentang mandi wajib, kemudian juga tentang furudul ghusl ya, kewajibannya, sunah-sunahnya, kemudian syarat-syaratnya wudhu masih. Kita udah bahas ini semua. Ya. Nah, baik. Kemudian terakhir kita sudah membahas tentang sholat tayamum. Kita sudah masuk ke dalam waktu-waktunya sholat. Nah, ini waktu-waktunya sholat. Nah, sekarang kita akan masuk kepada rukun-rukunnya sholat. Nah, rukun-rukunnya sholat kita udah tahu semuanya, tapi kita mengulang ini agar mengkokohkan daripada maklumat kita, daripada ilmu kita, bahwasanya di antara rukun-rukun sholat itu adalah hal yang wajib dilakukan di dalam sholat. Kita sudah membahas sebelumnya bahwasanya rukun sholat itu artinya adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan di dalam sholat, dan itu adalah termasuk dari bagian sholat. Beda dengan syarat. Kita sudah membahas sebelumnya tentang syarat sholat. Itu adalah hal yang wajib dilaksanakan, akan tetapi bukan bagian daripada sholat. Seperti contohnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat bukan bagian dari sholat, tapi itu wajib dikerjakan di waktu sholat. Contohnya bersuci ya dari hadas kecil dan besar, itu bukan bagian dari sholat, akan tapi itu adalah syarat sahnya sholat. Tapi kalau ini baca Fatihah, niat dan sebagainya, ini adalah kewajiban dan termasuk bagian daripada sholat itu sendiri. Yang mana kalau tidak dilakukan, ya itu tidak sah sholatnya. Ya, seakan-akan ada satu bangunan yang terdiri dari 17 pilar, 17 17 sanggahan atau pilarnya itu, yang mana kalau satu dijatuhkan atau satu rubuh, semuanya akan ikut rubuh. Nah, seperti itulah ya arkan, yang mana harus, dan setiap rukun adalah bagian penting daripada sholat itu sendiri ya, saling melengkapi
dan satu sama lain harus ada, semuanya harus ada. Baik. Nah, sekarang faslun tentang arkanus shalah sab'ata asyar. Arkanus shalah sab'ata asyar. Ya. Nah, baik. Rukun-rukunnya salat ada 17. Rukun-rukunnya salat ada 17. Nah, yang pertama, yang paling penting, yang nomor satu adalah niyah, yaitu adalah niat. Nah, itu adalah niat. Niat adalah, kita sudah membahas di dalam pembahasan wudhu, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih, yaitu kita menuju kepada sesuatu dengan bersamaan dengan pekerjaannya itu. Kita wudhu, di detik pertama kita berwudhu, kita hadirkan dalam hati kita niat bahwasanya saya sedang berwudhu. Sebenarnya niat ini apa ya? Adalah sesuatu yang sifatnya itu adalah alami, ya, alami. Maksudnya apa alami? Maksudnya gini, karena pikiran kita itu sering kemana-mana, sering kita melakukan sesuatu, pikiran kita berbeda di dalam hal yang kita lakukan. Contoh, kita lagi makan, kita mikir hal yang nggak ada hubungannya sama makan. Ya, kita lagi ngelihat apa di mobil, kadang-kadang ya ngelihat pemandangan di luar, mobil, jalanan, kita mikirinnya di rumah atau kita pikirinnya di tempat lain. Nah, ini hal seperti ini, ketidakfokusan kita itu adalah sesuatu yang sebenarnya kurang baik, dan minimal kita bisa ada waktu kita fokus, ya. Karena kira perkataan ini bukan apa ya? Bukan hal yang diperdebatkan, ya. Semua orang sepakat, bahkan di luar agama Islam atau di ilmu-ilmu kesehatan lain itu mereka sepakat bahwasanya kita itu perlu ada waktu kita berfokus kepada diri kita sendiri atau berfokus apa yang kita lakukan, hati kita di situ. Makanya di dunia motivasi kita sering dengar, lakukanlah pekerjaan yang kau cintai, ya kan, yang kamu sukai. Menjadikan profesimu adalah profesi yang kamu cintai. Jadi kamu tidak merasa bosan ketika melakukannya dan tidak merasa senang ketika kamu libur darinya, dan ketika kamu kembali ke dalam pekerjaan profesimu kamu merasa jenuh dan sebagainya. Jadikan itu adalah kesenanganmu, ya kan? Itu kan di dunia motivasi kayak begitu. Sebenarnya itu adalah penting, ya, bahwasanya bagaimana ketika kita melakukan sesuatu, kita itu fokus di dalam hal tersebut. Jangan kita berpikir ke tempat lain, ke hal-hal yang lain yang tidak berhubungan. Nah, sekarang Islam mengajarkan di dalam ibadah kita ini harus ada niat. Nah, kenapa dari niat? Karena ya kita harus tahu yang kita lakukan itu apa. Ketika kita berwudu, ada orang sudah biasa berwudu, kita sudah biasa berwudu. Kadang ya kita lagi berwudu, kita mikirnya ke yang lain. Kita lagi ada urusan atau apa, kita berwudu, kita cuma basuhkan muka ke air ke muka kita tanpa sedikit pun ada niatan atau lintasan bahwasanya kita sedang berwudu. Maka dari itu diwajibkan niat di sini karena ibadah itu harus kita niatkan. Ibadah itu harus kita sadar kita lagi ibadah. Ya, walaupun ini adalah pelajaran buat kita di dalam keseharian kita, jangan sampai kita lakukan apapun tanpa kesadaran diri. Ya, tanpa kesadaran diri. Ya. Ya, biasanya ketidakfokusan kita itu bisa berujung dari kepanikan kita dalam berpikir, atau hal-hal yang banyak terjadi dalam keseharian kita, atau terlalu banyak kita melihat sesuatu di dalam gadget kita,
kita, dalam handphone kita, di dalam media sosial kita, itu bisa membuat kefokusan kita berkurang. Maka dari itu, ya, ulama ahli tasawuf banyak mengatakan bahwasanya engkau, ya, pada saat engkau tenang, itu seluruh yang kamu lihat pada hari tersebut itu akan terulang. Dan seluruh yang kau dengar pada hari tersebut akan terulang. Jadi mata engkau adalah rekaman, telinga engkau adalah rekaman, dan akan diputar di waktu ketika engkau senggang. Ya, ulama sampai berkata seperti itu. Maka dari itu, sedikitkanlah penglihatanmu dan sedikitkanlah, minimalkanlah pendengaranmu yang kamu dengar dari hal-hal yang bermacam-macam agar kamu bisa fokus di dalam hal-hal yang perlu kamu fokus, terutama di dalam sholat. Ya, ini anak kira hal yang tidak perlu diperdebatkan, dan di dalam dunia psikologi, di dunia kesehatan dan sebagainya, ini sama-sama disepakati. Taib. Ala kulli hal. Nah, berarti niat itu adalah sesuatu yang alami. Itu tadi saya cerita tentang niat dalam berwudu. Begitu juga dalam sholat. Jangan sampai kita lagi Allahu Akbar, kita masih mikirin kegiatan kita 1 menit yang lalu. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita diajarin dalam syariat harus ada niat. Kalau kita nggak diwajibkan niat, udah kita masuk sholat, keluar sholat, kita nggak sadar lagi apa. Ya, kita nggak sadar yang kita lakukan. Jangan. Ya, hubungan dengan Allah begitu mahal. Jangan kita sia-siakan dengan gemerlapnya dunia atau dengan kesibukan dunia, kita lupa hal yang terpenting di dalam kehidupan kita, yaitu berkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama ahli tasawuf mengatakan kayak begini. Kita kan takbir ngangkat tangan, sunnah. Allahu Akbar. Itu bagaimana caranya ketika kita mengangkat tangan seperti ini, kita bayangkan seluruh problematika kita, seluruh permasalahan kita, seluruh hal-hal yang ada dalam keseharian kita itu kita buang ke belakang, seperti kita ketika kita mengangkat tangan kita. Allahu Akbar. Buang semua pikiran kita, semua beban pikiran kita buang sejenak, ya, buang ke belakang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau dipikir dengan akal aja, itu semuanya kan takdir Allah. Kalau kita minta kepada Allah dengan benar, untuk ini dibenarkan, untuk perkara kita diluruskan, dan dicarikan jalan keluar, Allah langsung berikan. Ya kan? Coba gini, kita bayangin aja ya. Kita lagi kerja di kantor. Oke, kita lagi kerja di perusahaan. Oke. Kita ada permasalahan yang sangat rumit. Ya, permasalahan yang sangat rumit. Oh, ini masalahnya dokumennya belum sampai, ininya ketukar, ini apa. Tapi itu semua bisa diselesaikan dengan satu kata dari direktur paling tinggi. Dia bilang, ya udah, nggak apa-apa, biarkan, nggak usah diurus. Dia mengatakan satu kata, itu semua urusan hilang, semua urusan terangkat, semua problem habis. Ya, dengan kekuasaan. Nah, sekarang kita kiaskan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahil matsalul a'la. Semua yang kita takutkan, semua yang kita cemaskan, semua yang kita khawatirkan, semua yang kita inginkan, semua yang kita harapkan, semua yang kita cita-citakan, semuanya di tangan Allah. Nah, sekarang kenapa engkau lagi menghadap Allah, yang mana itu adalah proposal terhebat kamu pada saat itu untuk menuntaskan semua permasalahan dan menggapai semua impian, itu kamu di situ nggak fokus di situ. Seakan-akan kayak tadi kamu udah disuruh menghadap ke direktur paling tinggi yang bisa menyelesaikan semua permasalahan kamu malah nggak fokus di situ, kamu malah mikirin masalah kamu, padahal kamu lagi di depan yang bisa menghabiskan dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini sedikit daripada contoh kenapa kita wajib fokus di dalam sholat. Nah, sekarang masuk ke dalam hukum niat. Niat di dalam sholat ini ada hukuman, ada wajib, ada yang harus kita hadirkan di dalam hati. Yang kita hadirkan di dalam hati itu tergantung jenis sholatnya. Nah, kita kan sholat, kalau untuk dalam masalah niat ini, sholat dibagi menjadi 3. Sholat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fardu ain.
atau fardu kifayah, semua yang fardu. Yang kedua adalah semua sunnah, tapi yang memiliki satu daripada dua, satu antara dua ini. Yang pertama memiliki waktu, yang kedua memiliki sebab. Ya, kalau memiliki waktu, contohnya seperti sholat duha ada waktunya, mulai dari apa namanya waktu duha naiknya matahari, qadra rumhin sampai ke zawal. Sholat witir dari habis sholat isya sampai subuh. Ya, pokoknya sholat sunnah yang ada waktunya atau yang ada sebabnya. Seperti apa? Seperti sholat sholat gerhana. Kan karena ada gerhana baru sholat minta hujan, istisqa. Karena minta hujan baru sholat. Nah itu kan ada sebabnya. Nah semua sholat sunnah yang ada waktunya atau sebabnya itu kita golongkan ke golongan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sholat yang tidak ada sebabnya, tidak ada waktunya. Apa itu? Nah, kita dikenalin di sini, mungkin sebagian belum tahu. Ada sesuatu yang namanya naflun mutlak. Ada sesuatu yang namanya nafal mutlak, yaitu adalah sunnah mutlak. Yaitu kita boleh sholat sebanyak-banyak yang kita mau. Rokaatnya terserah kita. Ya, nama sholatnya apa? Nggak ada namanya sholat. Pokoknya kita sholat sebanyak-banyaknya. Maka dari itu kalau kita pernah dengar ada Imam Ali Zainal Abidin setiap malam sholat 1.000 rakaat. Kalau mau kita tanya sholat apaan tuh 1.000 rakaat? Yang kita tahu witir cuma ada 11, ada yang bilang 13. Kemudian qobliyah ba'diyah 2 rakaat, 4 rakaat. Kemudian isya 4 rakaat. Nah, sisanya apaan itu? Tarawih aja cuma 20 rakaat. Ya kan? Nah, sisanya apa sampai 1.000 rakaat? Apa itu? Itu adalah sholat nafil mutlak. Dan banyak imam-imam yang lain, para ulama, para sahabat, para tabi'in, mereka sholat sepanjang malam. Itu sholat apa? Itu adalah nafil mutlak. Ya, yaitu sholat seadanya, sholat semampunya, ibadah kepada Allah, baca Quran, panjangin ruku, panjangin sujud. Ya, jadi jangan saya udah habis witirnya, ya, kayak nggak mau ketemu Allah aja, kayak nggak mau mengadu kepada Allah. Ya udah terus sholat terus, ya sholat sebanyak-banyaknya itu nafil mutlak. Nah, jadi pembagian niat itu berbeda-beda dari 3 klasifikasi atau 3 pembagian ini. Yang pertama semua fardu, baik fardu ain, fardu kifayah, sholat jenazah dan sebagainya. Yang kedua adalah semua sholat sunnah yang mempunyai waktu atau mempunyai sebab, itu masuk semuanya yang kita tahu. Yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak yang tidak ada namanya dan tidak ada batasannya. Oke. Nah, sekarang apa bedanya niat dalam ketiga sholat ini? Oke. Nah, oke. Yang kita tahu caranya niat gimana kan? Kita cuma di waktu kita masih kecil kita ditalkinin orang tua kita, guru ngaji kita, nawaitu atau usolli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala gitu. Oke. Nah, sekarang kita belajar ilmunya. Ustadz gimana kalau saya nggak pakai mustaqbilal kiblati? Ustadz gimana kalau saya nggak bilang ma'muman? Ustadz gimana kalau saya nggak pakai zuhri? Ustadz gimana kalau nggak pakai adaan? Kalau nggak pakai rakaatain? Kalau salah jadi arba rakaat, yang 4 rakaat saya bilangnya salah rakaat. Yang 2 rakaat saya bilang arba rakaat. Gimana kalau begitu gitu? Nah, ini semuanya ilmunya ada di sini. Ya, pertanyaan tadi semuanya dan yang lain-lain berhubungan dengan niat ada di sini. Nah, sholat kita sholat apa dulu? Ya, bagian pertama sholat fardu atau sunnah biasa atau sunnah yang bebas. Kalau sholatnya sholat fardu, ya baik fardu ain atau fardu kifayah atau nazar, sholat apapun yang hukumnya wajib. Sholat jenazah wajib ya. Sholat gaib juga wajib, fardu kifayah. Baik. Apa hukumnya? Bagaimana niatnya? Yang wajib diniatkan adalah 3 hal. Yang pertama fi'il, yaitu kamu lagi ngapain sekarang? Fi'il. Ya, fi'il. Ya, kamu sedang apa? Sholat. Iya. Ya udah bilang saya sedang sholat. Saya sholat. Kemudian yang kedua adalah ta'yin. Nah, di sini fi'il disebutkan di penjelasannya sini dengan kata usolli. Saya sholat. Fi'il usolli. Saya sholat. Oke? Jadi kalau sholat fardu yang pertama usolli. Saya sholat. Ya.
Kemudian yang kedua adalah ta'yin. Ta'yin ini menentukan. Menentukan sholat apa dong? Kan sholat wajib. Sholat wajib ada banyak. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Ada kodok subuh, ada zuhur, kodok asar, kodok maghrib, kodok isya. Ada sholat jenazah, ada sholat gaib, ada sholat nazar. Kalau saya sembuh, saya sholat 3 rakaat. Saya sholat 2 rakaat. Nah, itu sholat nazar. Ada sholat apa lagi yang wajib-wajib? Nah, itu semuanya disebut. Ya, contohnya zuhur, usolli zuhur. Contohnya asar, usolli asar, usolli maghrib, usolli isya. Oke. Nah, yang terakhir yang wajib dalam sholat fardu adalah fardiyah. Ya, fardiyah adalah fardunya. Kan ini kan sholat fardu. Kita nyebut kata itu fardu. Ya, kita sebut kata itu fardu. Nah, bagaimana caranya? Jadi kalau fardon lillahi ta'ala ya, kayak begitu. Fardon lillahi ta'ala. Nah, ya. Kalau yang nazar, nazran lillahi ta'ala dan sebagainya. Nah, maka. Nah, ini jadi kalau kita sholat, contohnya sholat isya nih tadi nih. Usolli fardo. Nah, itu fardo yang fardiyah tadi. Kemudian fardo al-isya. Itu adalah kewajibannya kita dalam niat. Terlintas di dalam hati kita ya. Kita bilang niat itu dalam hati. Ucapan sunnah. Ya. Ketika di tengah-tengah takbiratul ihram, kita ucapkan di dalam hati kita bahwasanya saya sholat fardu isya. Ya. Saya sholat fardu isya. Udah. Ya, itu adalah yang wajibnya. Nah, sekarang berarti pertanyaannya yang kita udah hafalkan usolli fardhu isya arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu semuanya apa? Sisanya adalah sunnah. Oke. Dan kita nyebutnya itu sebelum kita takbiratul ihram juga hukumnya sunnah. Innama ju'ilal lisan ya liyusa'idal janan. Ya, apa namanya? Lidah itu fungsinya adalah untuk membantu kehadiran hati. Kalau kita nggak usolli fardhu, itu hati kita masih kemana-mana tuh, mikirin yang lain tuh, mikirin mikirin cicilan tuh, mikirin utang tuh, bahagia. Ya, jadi agar hati kita kembali ke tempatnya, waktu kita sholat kita usolli fardhu zuhri, gitu ya. Nah, berarti yang wajib adalah hati kita ketika Allahu Akbar. Tengah-tengah Allah dan Akbar itu ada terlintas hati kita, ada kata saya sholat, ada kata fardu, ada kata isya. Ya, mau nyebut rokaat, mau nggak apa-apa. Ya, mau nyebut adaan atau kodok atau nggak nyebut nggak apa-apa. Mau nyebut lillahi ta'ala atau nggak nyebut nggak apa-apa. Itu semuanya sunnah. Yang penting terlintas 3 hal dalam hati kalau sholat fardu, yaitu usolli dan fardo dan nama sholatnya. Karena kira jelas. Kemudian, kalau sholat sunnah itu lebih enteng sedikit. Yaitu yang wajib cuma fi'il dan ta'yin. Fi'il tadi usolli ya. Kalau ta'yin apa? Ta'yin nebutin nama sholatnya. Jadi usolli ya ad-duha. Usolli kalau qobliyah ya sebutin qobliyah apa, atau sholat rawatib sebutin apa, qobliyah apa ba'diyah. Usolli qobliyatal zuhr, qobliyatal asr, qobliyatal maghrib, sholli al-witr, sholli at-tarawih. Tapi lebih bagus ya, sunnah ya, tapi lebih bagus kita sebut sunnahnya. Sunnata qobliyatal zuhr, sunnatal duha, sunnatal witr. Tapi nggak wajib sunnahnya, kata sunnahnya. Soalnya cuma wajib al-fi'lu dan ta'yin. Ya, cuma al-fi'lu dan ta'yin. Udah itu doang yang wajib. Ya, fardiyahnya atau sunnahnya itu nggak wajib. Nah, taib.
Nah, kalau nafal mutlak lebih mudah lagi. Cuma perlu usolli. Allahu Akbar. Jadi Allah usolli. Allahu Akbar. Udah. Mau sholat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 1000 rakaat, baru salam. Terserah Anda. Ya, namanya nafal mutlak. Mau 2 rakaat, 2 rakaat boleh. Ya, pokoknya nafal mutlak ini bebas. Dan nggak perlu fardo, sunnata. Nggak perlu. Dan nggak perlu mutlak ini itu nggak perlu. Nah, ini semua niat yang diwajibkan itu harus ada di dalam hati, terlintas di dalam hati dengan kesadaran ketika kita membaca takbiratul ihram antara alifnya Allah, hamzahnya dan roknya akbar. Allahu akbar. Kayak begitu. Ya, tapi dalam hati, bukan pakai lisan. Ya, dan nggak harus yang kita ingat tuh dalam hati itu bahasa Arab. Kan hati itu nggak pakai bahasa, benar nggak? Namanya bahasa hati. Ya, soal. Bahasa hati itu bukan artinya hati punya bahasa. Enggak, hati itu bisa semua yang kita paham, itu hati. Ya, itu bahasa hati. Ya, nggak pakai huruf, nggak pakai kata-kata. Pokoknya kita terlintas, saya lagi sholat, kalau fardu-fardu, terus sebutin nama sholatnya. Kalau sunnah, terus saya sholat, apa langsung. Kalau sholat nafil mutlak saya sholat. Udah di dalam hati terlintas itu di dalam takbir itu sah niat kita. Nah, jadi sekarang niat itu cuma itu aja sebenarnya ya. Kewajibannya cuma itu. Sisanya sunnah. Boleh mustaqbilal kiblati. Karena dengar beberapa imam di tempat kita nih mungkin Anton juga pernah dengar ya. Terus sebelum niatnya itu pakai nawaitu. Ingat sholat. Nawaitu usolli fardal jumaah. Kedengeran? Nah, sebenarnya nawaitu ini bukan salah, enggak. Cuma usolli itu udah nawaitu. Kata usolli itu sudah nawaitu. Oke, kata usolli saya sholat itu sudah artinya saya niat. Dan biasanya yang pakai kata nawaitu itu yang puasa, nawaitu shaumal ghadin an ada ifardhi syahr Ramadan hadisana lillahi taala. Itu yang pakai nawaitu, nawaitu shaum. Gitu ya. Gitu. Nah, itu yang diajarin ya. Tapi bukan artinya kalau nawaitu sholi nggak sah ya, tetap sah seperti bilang. Ya kan kita niat itu sebenarnya di dalam hati. Oke, anak kira jelas ya. Itu adalah kewajibannya nih, kewajibannya niat. Nah, kita tambah sedikit lagi. Takbiratul ihram. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbir? Takbiroh karena baca Allahu Akbar, takbir. Kemudian kenapa ada kata ihram? Ihram itu adalah mengharamkan karena kita ketika takbir tersebut kita masuk ke dalam suatu ritual ibadah yang mana sebelumnya halal sekarang jadi haram. Makan minum tadinya halal sekarang jadi haram. Ngomong tadinya halal sekarang jadi haram. Jadi kita kayak lagi haji. Ingat kan haji? Haji kalau udah ihram, niatul ihram, tadinya kita boleh pakai baju biasa, sekarang harus pakai kain ihram. Tadinya kita begini, kita harus begini. Tadinya kita boleh gunting kuku, boleh cabut rambut, sekarang nggak boleh. Ya, ada hal-hal yang diharamkan. Ya, tidak boleh dilakukan. Begitu juga dalam sholat. Ketika kita masuk sholat, ada hal-hal yang diharamkan. Maksudnya kalau dilakukan batal. Oke. Nah, sekarang takbiratul ihram itu ada banyak syaratnya. Ya, ini disebutin sampai 17, berapa ya? 20. Tapi kata Ustadz Ana, ini 20 ini bisa diringkas dengan satu kata, yaitu dengan membaca Allahu Akbar. Udah selesai. Semua ya 20. Di sini tulisannya 16 tapi ternyata ada 20, ada tambahannya. Ya. Itu semuanya ada dalam perkataan Allahu Akbar. Udah. Ente bilang Allahu Akbar, ya, yang seperti Anda bilang tadi, itu semua syaratnya dapat. Semua syaratnya dapat. Nah, di antara syarat luarnya, bukan kita nggak ngomongin syarat kata-kata Allahu Akbarnya. Syarat luarnya itu harus Allahu Akbar, nyambung.
Nah, sekarang kalau ada yang gini, kita nggak pernah dengar ya, ya. Tapi anak nasihatin jangan dilakukan, walaupun ternyata nggak batal. Apa itu? Nyebutin satu sifat Allah antara Allah dan Akbar. Contohnya, Allahur Rahmanu Akbar. Itu kata ulama tidak batal. Loh, karena rekomendasikan jangan dipraktekkan apalagi depan orang. Dikira sesat, tapi kita buat ilmu kita, ya. Sholat sendiri Allahur Rahmanu Akbar sah. Dua sifat sah atau enggak? Allahur Rahmanur Rahimu Akbar masih sah. Tapi kalau sampai tiga kata, tiga sifat itu nggak boleh, kebanyakan. Ya, ntar baca Quran yang panjang, law anzalna hadzal Quran isinya tuh sifat-sifat Allah banyak. Nah, tapi kalau takbiratul ihram cukup, ya. Di atas dua sifat itu membatalkan. Dan yang nggak membatalkan juga kita kasih alif lam di akbarnya. Allahul Akbar. Allahul Akbar. Itu juga tidak membatalkan. Ya, tapi Ana rekomendasikan jangan dipraktekkan depan orang. Ya, ini ilmunya nih ya. Maksudnya kalau ada orang dengar orang seperti itu, kita jangan ingkari karena itu nggak batal. Kalau ada orang Allahur Rahmanu Akbar, Allahul Malikul Akbar, Allahul Maliku Akbar, itu jangan diingkari karena dia masih sah sholat. Oke? Nah, yang tidak sah lebih dari dua sifat atau ada sesuatu yang bukan sifat. Bukan al dan bukan sifat. Itu seperti Allahu huwa akbar. Nah, ini batal sholatnya atau tidak sah sholatnya karena dia bukan sifat dan bukan alif lam. Ya, pokoknya yang diperbolehkan sifat sedikit atau alif lam antara Allah dan akbar. Ya, ini nggak boleh. Allahu hu akbar. Allahu akbar. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke syarat internal lafadz Allahu akbar. Ini anak cepet aja ya, biar nggak usah pusing. Satu, an yusmi nafsahu jami hurufiyah. Kita memperdengarkan seluruh hurufnya dengan jelas. Kalau kitanya tuli, ya pokoknya sekiranya kita nggak tuli, kita bisa dengar. Kalau lagi berisik di luar, lagi ada apa namanya tolelot tuh, lagi ada truk, lagi ada apa, suara besar, ya kita Allah Akbar kita nggak kedengeran. Sekiranya kalau nggak ada itu kedengeran ya udah sah. Oke. Nah, kita syarat pertama kita memperdengarkan diri kita. Kita bicara nggak harus kenceng-kenceng, yang penting kita dengar. Nggak harus kan? Apa nggak harus apa namanya? Nggak harus kenceng-kenceng kan? Yang penting Allahu Akbar. Nah, ini kan ada mikrofon nih. Ini kan seakan-akan telinga kita sekarang nih. Ya kan? Sah nggak? Sah. Soalnya masih kedengeran. Allahu Akbar. Apalagi? Allahu Akbar. Sah. Allahu Akbar. Sah. Yang nggak sah, nggak kedengeran apa-apa. Soalnya kita sendiri nggak dengar ya kan. Seakan-akan ini telinga kita nggak kedengeran apa-apa. Itu nggak sah. Ya, atau kedengeran sebagian. Cuma bar. Bar. Nah, itu doang yang kedengeran itu nggak sah. Yang kedua, antako afi mahal itu juzul karafi yang kayak akut al idja. Kalau kita lagi sholatnya berdiri sehat walafiat itu berarti takbiratul ihramnya kita lagi berdiri. Kalau kita lagi sakit, lagi duduk, berarti takbiratul ihramnya lagi duduk, bukan lagi tiduran. Kalau kita emang lagi tiduran, takbiratul ihramnya lagi tiduran. Yang ketiga harus pakai bahasa Arab. Harus pakai bahasa Arab. Kalau orang mu'alaf baru masuk Islam, orang Cina nggak bisa bahasa Arab, satu kata pun nggak bisa. Kalau nggak bisa, yaitu terjemahin. Allah Maha Besar, ya, atau bahasanya mereka, ya. Terus wajib dia belajar bahasa Arab sampai dia bisa belajar yang diwajibkan dalam sholat. Yang nomor 5, 4 dan 5 harus pakai kata Allah dan pakai kata Akbar. Yang keenam harus berurutan, nggak boleh Akbar Allah.
harus Allahu Akbar. Yang ketujuh, nggak boleh dimatkan lafadz hamzul jalalah, nggak boleh Allahu Akbar. A-nya dipanjangin, karena kalau A-nya panjang dalam bahasa Arab itu berarti dua hamzah. Nah, hamzah satu artinya apakah? Apakah Allah besar? Nah, itu merubah arti. Bahaya. Ya. Kemudian yang nomor 8 ada mumaddibai akbar, tidak memanjangkan baknya akbar, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak kita manggil orang, ada orang namanya Akbar, 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 Akbar. Nah, itu kebiasaan kita. Ya, bahasa Arab itu nggak semuanya sebelum akhir itu panjang. Akbar, bar, bukan bar. Ya, akbar. Ya, soalnya akbar ya itu bahasa Arab berubah arti. Akbar itu artinya adalah gendang. Masa Allah gendang? Ya, salah, sesat. Kalau ikbar pakai ba panjang i itu nama head. Lebih parah lagi. Kemudian yang ke-9, pokoknya nggak boleh Allahu Akbar. Nggak boleh. Nggak boleh Allahu Akbar. Nggak boleh Allahu Akbar. Yang ke-9, nggak boleh tasdidkan ba. Allahu Akbar. Nggak bisa tasdid ba kecuali kafnya itu fathah. Allahu Akbar. Nggak boleh. Kemudian al-wila itu tadi mualah harus nyambung. Yang ke-11, Allahu Akbar itu nggak boleh lebih dari 7 alif. Dalam tajwid 7 alif berarti 14 harokat ya. Nggak boleh lebih dari 14 harokat. Allah. Nah, kan kita tahu kan ada harokat Allah. Satu ketukan tuh satu alif berarti satu. Nggak boleh lebih dari 14 ketukan. Ya, jangan terlalu panjang. Oke. Yang nomor 12 adalah yazid waw sakinah mutaharrika baina kalimatain. Nggak boleh nambah wow. Emang kita nambahin wow? Kadang-kadang penyebutan kita salah dikit, kita jadi kayak nambah wow. Contohnya apa? Allahu Akbar. Nah, itu sering tuh orang tuh, ya kan? Nggak perhatikan. Allahu Akbar. Hua, bukan hua. Ya, kalau hua ya, itu ada wawunya berarti. Ya, jadi bukan Allahu Akbar. Allahu ada w. Itu salah. Yang benar Allahu Akbar. Hu situ akbar a. Nggak ada w, nggak HUWA bukan, tapi HU terus a. Allahu Akbar. Ya, nah kita kalau cepat-cepat mungkin jadi kayak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pokoknya penting A-nya itu jelas. Allahu Akbar. Kemudian juga nggak boleh kayak waw sukun. Kalau tadi waw fathah, waw sukun. Allahu Akbar. Berarti hu-nya panjang. Allahu Akbar. Nggak boleh. Allahu Akbar. Hu Akbar. Langsung. Nggak ada panjang sedikit pun. Kalau Allahu Akbar. Hu Akbar. Itu nggak boleh. Kemudian nggak boleh ngerubah huruf dengan huruf yang lain. Huruf Allah jadi apa, Akbar jadi apa, nggak boleh. Harus 14 harus sudah masuk waktu. Ya, takbir harus sudah masuk waktu. Takbir salat zuhur harus sudah adzan zuhur. Kecuali nafal mutlak itu nggak ada waktunya. Yang 15 harus bareng dengan niat. Tadi kita bilang antara Allahu Akbar harus ada niat. Kalau nggak sah. Yang ke-16 semua takbiratul ihramnya makmum harus setelah semua takbiratul ihramnya imam. Maksudnya apa? Maksudnya imam masih belum ro-nya akbar, kita udah Allah, itu apa? Tungguin imam baru kita takbir. Ya nggak boleh imam masih Allahu Akbar, kita udah Allah. Ya itu nggak sah. Kemudian nomor 17 iqa'u wa halal istiqbal, harus menghadap kiblat. 18 nggak ada yang membuat kita terhalang dari takbiratul ihram. Kayak apa? Maksudnya niat lain, takbiratul ihram dengan niat lain. Kayak contohnya kita lagi mau sholat nih, tiba-tiba kita ngelihat sesuatu yang menakjubkan. Allahu Akbar. Udah. Allahu Akbarnya karena kagum, bukan karena mau sholat.
Nah itu nggak sah sholatnya. Dalam hati sekalian aja deh nih sholat, karena udah bilang Allah Akbar. Jadi nggak boleh tuh dalam hati kita takbir niat sholat dan niat kagum. Allahu Akbar. Atau lagi marah. Allahu Akbar ente nih. Ya. Allahu Akbar kamu udah bilang. Ya. Dan lain-lain. Kemudian an la yazid wa qabla fil jalalah, nggak boleh wallahu akbar pakai waw. Yang ke-20 nggak ada berhenti antara Allah dan akbar itu dengan berhenti yang lama atau berhenti yang sebentar tapi niat motong. Ya, dengan niat memotong. Nggak ada berhenti lama dengan berhenti sebentar, nggak ada. Oke. Nah, itu tadi Ana ringkas, semuanya itu Ana ringkas dengan kamu bilang Allahu akbar dengan yang kata yang benar. Sambil niat, sambil ngadep kiblat, sambil berdiri, sambil wallahu a'lam bishawab. Ana kira cukup kajian ini kita ambil 2 daripada rukun-rukun sholat. Lanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang berdiri. Sholat berdiri, wajib berdiri. Ya, sholat apa yang wajib berdiri? Apakah boleh sholat kita di kereta sholat duduk? Apakah boleh di pesawat kita sholat duduk? Apakah boleh? Nah, itu semuanya akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang ya kajian kali ini kita cukupkan. Wassalamualaikum Kembali ke moderator. Tafadhol Ustaz. Tafadhol Ustaz Muhammad Rizal. Oke. Apa namanya? Teman-teman ada yang mau nanya? Boleh silahkan langsung aja ditanyakan. Dibuka mic-nya. Atau mau tertulis juga boleh. Fadhal, ada yang mau nanya? Kita cuma bertujuh nih, lagi sepi nih. Oke, silakan. Ada yang mau nanya? Nah, jelas semuanya. Baik. Kalau ada yang mau nanya tentang niat, tentang takbiratul ihram, ya ini udah jelas banget ya. Ada yang mau nanya, silahkan ya. Setelah ini juga setelah Zoom selesai juga apa namanya belum terlambat ya, boleh di grup, boleh lewat apa namanya? Lewat chat dan atau di pertemuan selanjutnya juga boleh. Baik. Ya kan, mungkin kita tutup hostnya Ustaz Muhammad Rizal, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin Waalaikumsalam. bertanya. Silakan, Izin bertanya tafadholi. Ustaz. Ya. Tadi mengucapkan niat itu harus dengan lirih ya Ustaz ya, atau di dalam hati aja. Oke. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Itu pertanyaannya. Oke. Untuk niat tadi kita jelaskan bahwasanya tempatnya niat itu dalam hati. Jadi yang tadi kita sebutkan itu yang diwajibkan itu usolli dan fardho dan duhri itu adanya di dalam hati. Jadi terlintas dalam hati kita ada saya sholat dan ada fardu dan ada kata sholatnya zuhur atau asar. Nah itu yang diwajibkan. Kalau misalnya kita mau lakukan, mau ucapkan itu disunahkan, memang sunnah tapi sebelum sholat. Soalnya nggak mungkin kita lagi Allah usolli fardhu zuhri, nggak boleh.
Ya, itu motong takbir itu. Ya. Jadi memang tempatnya niat itu hanya di dalam hati dan waktunya itu waktu takbiratul ihram. Cuma ya penyebutan usolli fardhu zuhri itu sebelum takbiratul ihram hukumnya sunnah, pakai lisan itu hukumnya sunnah. Dan faedahnya untuk mengingatkan, menyadarkan hati kita, kita lagi mau sholat. Nah, kira jelas. Ada sebagian orang nggak ini, nggak bilang sunnah. Maksudnya apa? Nggak ada tuh sunnah-sunnah apa namanya usolli fardhu zuhri, nggak ada. Nggak. Ulama kita bilang sunnah, sunnah, sunnah dengan lisan sebelum kita sholat, ya apa namanya gunanya untuk mengingatkan hati kita. Maka sebagian bilang enggak ada yang sunnah tuh. Nawaitu soma godin, apaan itu? Nggak perlu, ngapain? Nawaitu soma godin. Ya, emang dalam hati, emang sahnya dalam hati, ya kan? Tapi kan kita perlu diingetin. Ya, mana tahu kita ngingetinnya gimana kalau nggak disebut. Ya kan? Kira jelas. Ya kan? Ada lagi yang mau nanya? Atau kita tutup? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, Mau oke, tanya silakan. Tafadholi. terkait dengan tadi yang pertama di awal, nafal mutlak ya Ustadz. Ya, Itu kayak seperti sholat-sholat di apa ya kayak kan kadang ada di masyarakat itu sholat nisfu Sya'ban misalnya. Itu apa termasuk nafal mutlak? oke. Bagus pertanyaan. Nah, kita kan ada sholat nafil mutlak yang kita pelajarin ini. Dan kita banyak sholat-sholat atau sholat yang dijadikan amalan-amalan di malam-malam tertentu atau di hari-hari mulia tertentu. Nah, itu apakah masuk ke nafil mutlak atau tidak? Nah, itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Memang ya, banyak di antara sholat-sholat tersebut, ya, itu sebenarnya tidak disunahkan. Kenapa? Karena eh, apa namanya tidak ada nama sholat ibadah kecuali yang disyariatkan, dan syariatkan itu perlu perlu dalil, dan mungkin dalil-dalil sholat di malam-malam tersebut belum sampai ke derajat yang untuk kita namakan itu sholat tertentu ala kulihal. Nah, tapi apa yang mereka niatkan, kebanyakan ulama menganjurkan kita kalau mau sholat di malam-malam khusus jangan pakai nama sholat niat malam itu, nggak usah, tapi kita niatnya boleh niat sunnah mutlak, boleh juga niat sholat hajat. Ya, niat sholat hajat. Sholat hajat bisa masuk ke sholat apapun. Ya, sholat hajat. Ya, ya. Nah, sholat hajat, habis itu doanya doa nisfu Syaban. Sholat hajat, doanya doa Rajab. Sholat hajat, doanya doa malam Arafah dan sebagainya. Nah, itu boleh. Ya, atau kita niat sunnah mutlak, boleh juga sunnah mutlak, tapi lebih besar pahalanya sunnah apa hajat, soalnya sholat hajat sunnah biasa di atas sunnah mutlak. Ya. Dan juga sunnah mutlak ini adalah yang dilakukan atau niat yang dikerjakan oleh para guru-guru kami di negeri Tarim Hadramut sana ketika mereka mengulang sholat tarawih. Jadi ada pembahasan panjang tentang sholat tarawih. Mereka itu saking memakmurkan ibadah di malam hari itu, mereka memang di negeri Tarim itu jam-jamnya beda-beda sholat tarawih. Ada yang mulai jam 8, udah mulai, ada yang jam 9, ada yang jam 10, ada yang jam 11, ada yang jam 12, ada yang jam 1, ada yang jam 2. Itu semua jam itu ada masjid yang sholat. Ya, ada yang sholat masjid yang baru mulai tarawih. Nah, banyak ulama dan para ahli ibadah di bulan Ramadan mereka ngambil 2-3 kali tarawih. Ulama mengatakan dalam fikih nggak ada, sholat tarawih cuma 20 rakaat, nggak boleh lebih. Nah, itu apa yang diniatkan? Salah satu niatnya adalah nafil mutlak, memperbanyak sholat, nafil mutlak. Atau boleh niat kodok tarawih, soalnya tarawih itu boleh dikodok. Mungkin dulu pernah kita tinggalkan, kita niat kodok tarawih dan lain-lain. Ya, jadi nafil mutlak itu bebas mau di sholat apa aja. Ya, tapi kalau yang malam-malam utama itu ada sebagian mengatakan sholat hajat, sebagian bilang boleh nafil mutlak. Ya pokoknya boleh aja, nafil mutlak juga boleh. Ya karena kira jelas. Padahal
Ustaz Muhammad Rizal. Oke, ada lagi yang mau nanya? Sesuatu yang kurang jelas yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita tutup ya jalsa ini, majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Kita baca bersama subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.